Beberapa menit lagi aku akan mengucapkan ijab kabul. Semua tamu sudah menunggu, penghulu sudah datang, dan aku sudah mengenakan gaun pengantin. Tapi tepat sebelum akad dimulai, calon ibu mertuaku berbisik, mulai bulan depan gajimu langsung masuk rekening mama. Saat itulah aku berdiri, melepas cincin tunangan, lalu berkata sesuatu yang membuat seluruh gedung mendadak. Sebelum kisah ini dimulai, aku penasaran, teman-teman sedang mendengarkan cerita ini dari kota atau daerah mana? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Siapa tahu ada penonton dari daerah yang sama. Kalau kalian suka cerita-cerita penuh pelajaran hidup seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Baiklah, sekarang, mari kita mulai ceritanya. Namaku Alia Putri. Kalau ada yang bertanya kapan aku merasa menjadi perempuan paling bahagia, jawabannya bukan saat dilamar. Bukan juga saat cincin itu melingkar di jari manisku. Melainkan ketika aku percaya bahwa aku telah menemukan laki-laki yang akan berjalan bersamaku seumur hidup. Namanya Fajar Saputra. Kami berkenalan di sebuah seminar keuangan perusahaan hampir 3 tahun lalu. Saat itu aku bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan logistik, sedangkan Fajar menjadi supervisor proyek di perusahaan konstruksi. Pertemuan kami sebenarnya sangat biasa. Kami sama-sama terlambat masuk ruangan dan kebetulan duduk berdampingan. Siapa sangka, obrolan singkat saat jam istirahat berubah menjadi hubungan yang bertahan bertahun-tahun. Fajar adalah sosok yang sederhana. Ia tidak banyak bicara, tetapi selalu membuatku merasa tenang. Kalau aku pulang lembur, ia akan menunggu di depan kantor sambil membawa 2 gelas kopi. Kalau aku sedang stres karena pekerjaan, ia cukup mendengarkan tanpa menghakimi. Hal-hal kecil seperti itulah yang membuatku yakin. Aku tidak membutuhkan laki-laki paling kaya. Aku hanya ingin seseorang yang bisa menjadi tempat pulang. Hubungan kami berjalan begitu mulus. Selama hampir 3 tahun, kami nyaris tidak pernah bertengkar besar. Kalaupun berbeda pendapat, biasanya selesai dalam hitungan jam. Ibuku bahkan sering berkata, "Jarang lo sekarang dapat laki-laki sesabar Fajar." Aku selalu tersenyum. "Iya, Bu. Semoga nanti setelah menikah tetap begitu. Amin." Aku benar-benar percaya doa itu akan menjadi kenyataan. Ketika Fajar melamarku 6 bulan lalu, aku menangis cukup lama. Bukan karena terkejut. Kami memang sudah membicarakan pernikahan sejak setahun sebelumnya. Namun ketika melihat kedua orang tuaku duduk berdampingan dengan keluarga Fajar, rasanya semuanya terasa begitu nyata. Calon ibu mertuaku, Bu Rina, menggenggam tanganku sambil tersenyum hangat. "Alia." "Iya, Bu. Mulai sekarang anggap Mama seperti ibu sendiri ya." Aku mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Bu." Beliau bahkan memelukku. Saat itu aku benar-benar merasa diterima. Kalau mengingatnya sekarang, rasanya ironis sekali. Bu Rina dikenal sebagai orang yang sangat ramah. Setiap kali kami datang ke rumahnya, beliau selalu menyiapkan makanan kesukaanku. Kadang opor ayam, kadang rawon, kadang sekadar gorengan hangat sambil ditemani teh manis. Alia pasti capek habis kerja. "Iya sedikit, Bu. Makanya nanti kalau sudah nikah jangan terlalu dipaksa kerja terus." Aku mengangguk sambil tersenyum. Kupikir beliau hanya khawatir aku kelelahan. Aku sama sekali tidak pernah mencurigai apapun. Ayah Fajar, Pak Bambang, jauh lebih pendiam. Beliau bekerja sebagai pensiunan pegawai BUMN. Kalau Bu Rina banyak berbicara, Pak Bambang lebih sering tersenyum sambil mendengarkan. Setiap kali aku datang, beliau selalu bertanya hal yang sama. "Kerjaan gimana?" "Alhamdulillah lancar, Pak." "Jaga kesehatan." "Iya." Obrolannya sederhana, tetapi entah kenapa membuatku nyaman. Ada satu lagi anggota keluarga Fajar. Adiknya, namanya Riko. Usianya 25 tahun. Riko sebenarnya baik. Ia belum juga memiliki pekerjaan tetap. Hari ini bekerja di bengkel. Bulan depan berhenti.
lalu mencoba jualan online. Tidak lama kemudian berhenti lagi. Kalau kutanya alasannya, jawabannya selalu sama. Nggak cocok. Aku hanya tertawa. Kupikir semua orang memang punya proses masing-masing. Persiapan pernikahan kami berjalan sangat lancar. Gedung sudah dipesan. Catering lunas. Undangan sudah selesai dicetak. Bahkan gaun pengantinku tinggal menunggu sedikit penyesuaian. Setiap akhir pekan aku dan Fajar sibuk mengurus berbagai kebutuhan. Kadang memilih souvenir. Kadang mencicipi menu catering. Kadang hanya berkeliling mencari dekorasi yang sesuai. Di sela-sela kesibukan itu, kami sering membicarakan masa depan. Kalau sudah nikah, kata Fajar suatu malam, kita nabung buat rumah dulu ya? Aku tersenyum. Iya. Nggak usah langsung besar. Yang penting milik sendiri. Aku mengangguk setuju. Aku memang sudah memiliki tabungan yang cukup untuk uang muka rumah. Sedangkan Fajar juga rutin menabung. Kami sama-sama sepakat. Setelah menikah, kami ingin membangun semuanya bersama-sama. Pelan-pelan, tanpa memaksakan gaya hidup. Sebulan sebelum hari pernikahan, keluargaku mulai sibuk menyiapkan hantaran. Ibuku berkali-kali mengecek daftar barang. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Iya, Bu. Ayah bahkan rela meminjam mobil kakakku agar semua hantaran bisa dibawa sekaligus. Aku sempat berkata, Pak, nggak usah sebanyak ini. Ayah hanya tersenyum. Ini bukan soal banyaknya, tapi soal doa. Aku memeluk beliau. Dalam hati aku berjanji akan menjaga rumah tangga nanti sebaik mungkin. Aku tidak ingin mengecewakan kedua orang tuaku. 3 minggu sebelum akad, Bu Rina meneleponku. Alia. Iya, Bu. Besok kalau sempat, hantaran yang sudah jadi sekalian saja ditaruh di rumah Mama. Supaya nanti nggak repot. Aku mengiyakan. Keesokan harinya aku datang bersama ayah dan sopir langganan keluarga. Rumah Bu Rina terlihat ramai. Beberapa tetangga sedang membantu menata ruang tamu. Aku ikut tersenyum melihat suasana itu. Semua tampak begitu hangat. Setelah hantaran selesai diturunkan, Bu Rina berkata, Alia, kamu duduk dulu ya. Mama ke belakang sebentar. Iya, Bu. Aku mengangguk. Sambil menunggu, aku berniat mengambil minum sendiri ke dapur. Rumah itu sudah cukup sering kukunjungi. Jadi aku merasa tidak enak kalau hanya duduk menunggu dilayani. Saat melewati lorong menuju dapur, aku mendengar suara Bu Rina dari ruang makan. Beliau rupanya sedang berbicara dengan seseorang. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Namun langkahku langsung terhenti ketika mendengar namaku disebut. Alia itu kerjaannya bagus. Suara Bu Rina terdengar jelas. Aku mengira beliau sedang memujiku. Sampai kemudian terdengar suara Riko tertawa kecil. Wah, enak dong nanti. Bu Rina ikut tertawa. Iyalah. Makanya Mama bilang ke Fajar. Perempuan seperti Alia jangan sampai lepas. Aku tersenyum kecil. Namun hanya beberapa detik. Karena kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku mendadak membeku. Kalau sudah sah jadi istri Fajar, gajinya kan otomatis masuk ke keluarga kita. Tanganku langsung gemetar. Aku berdiri mematung di balik dinding. Jantungku berdegup sangat keras. Dan tanpa kusadari, hidupku mulai berubah sejak detik itu. Aku berdiri membeku di balik dinding ruang makan. Jarakku dengan mereka mungkin hanya 3 atau 4 meter. Kalau aku melangkah sedikit saja, mereka pasti langsung melihatku. Namun kakiku sama sekali tidak bisa digerakkan. Jantungku berdetak begitu keras sampai-sampai aku takut suaranya terdengar oleh mereka. Kalimat Bu Rina tadi terus berputar di kepalaku. Kalau sudah sah jadi istri Fajar, gajinya kan otomatis masuk ke keluarga kita. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin aku salah dengar. Mungkin maksud beliau bukan seperti yang kupikirkan. Aku berharap ada kalimat berikutnya yang bisa menjelaskan semuanya. Namun yang kudengar justru membuat napasku semakin berat. Riko tertawa kecil. Asyik dong. Berarti nanti cicilan rumahku bisa dibantu.
Bu Rina menjawab dengan santai, seolah sedang membicarakan sesuatu yang sudah pasti akan terjadi. Ya makanya mama suruh kamu sabar. Setelah Fajar menikah, kita sudah nggak usah terlalu pusing lagi soal uang. Aku mulai merasakan telapak tanganku berkeringat. Mereka masih terus berbicara tanpa menyadari bahwa aku sedang mendengarkan semuanya. Riko kembali bertanya, kalau mobil gimana, Ma? Bu Rina menjawab cepat. Pelan-pelan. Yang penting nanti gaji Alia masuk dulu. Baru kita atur semuanya. Aku memejamkan mata beberapa detik. Rasanya aku ingin keluar saat itu juga dan bertanya apa maksud semua pembicaraan ini. Tetapi aku memilih diam. Aku ingin mendengar semuanya sampai selesai. Mama sudah hitung kok. Lanjut Bu Rina. Gaji Fajar buat kebutuhan mereka berdua. Gaji Alia buat bantu keluarga sini. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang kudengar. Selama ini aku selalu menganggap Bu Rina sebagai calon ibu mertua yang baik. Beliau sering mengatakan bahwa aku sudah dianggap seperti anak sendiri. Ternyata yang dimaksud anak sendiri bukanlah disayangi, melainkan dijadikan penopang keuangan keluarga. Dadaku mulai terasa sesak. Aku masih berharap Fajar akan membantah semua ucapan ibunya. Aku yakin laki-laki yang selama ini ku kenal pasti tidak akan setuju. Tepat saat itu terdengar suara langkah kaki. Fajar rupanya baru masuk ke ruang makan. Ngomongin apa, Ma? Tanyanya santai. Bu Rina langsung menjawab. Ngomongin nanti setelah kalian nikah. Aku menunggu. Inilah momen yang paling kutunggu. Mama kan sudah bilang, nanti Alia bantu keluarga kita juga. Masa cuma enak-enakan sendiri setelah nikah? Aku menahan napas. Beberapa detik tidak ada jawaban dari Fajar. Lalu akhirnya ia berkata pelan. Nanti kita lihat saja, Ma. Bukan jawaban yang kuharapkan. Aku berharap ia berkata, tidak, Ma. Gaji Alia adalah hak Alia. Atau setidaknya, kami akan mengatur keuangan sendiri. Tapi tidak. Ia hanya berkata, nanti kita lihat saja. Bu Rina tampaknya tidak puas. Beliau kembali berbicara. Lihat apa lagi? Dari sekarang harus jelas. Riko butuh modal usaha. Rumah ini juga sudah banyak yang harus direnovasi. Mama juga nanti nggak mungkin minta terus sama Fajar. Riko ikut menimpali sambil tertawa. Iyalah, Ma. Kan sekarang kita punya calon menantu manajer. Mereka semua tertawa kecil. Kecuali satu orang. Aku tidak mendengar suara Fajar lagi. Hening beberapa detik. Lalu Bu Rina kembali berkata, Mama sudah capek hidup pas-pasan. Masa punya menantu gajinya besar tapi keluarga sendiri nggak ikut merasakan? Kali ini Fajar akhirnya menjawab. Iya, Ma nanti aku bicarakan pelan-pelan sama Alia. Kalimat itu seperti palu yang menghantam dadaku. Jadi, selama ini memang sudah ada rencana. Dan Fajar mengetahuinya. Mungkin tidak seluruhnya. Tapi ia tahu. Aku perlahan mundur beberapa langkah. Aku takut kalau terus berdiri di sana. Emosiku tidak akan bisa kutahan lagi. Aku kembali ke ruang tamu, berpura-pura memainkan ponsel seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak lama kemudian Bu Rina keluar sambil tersenyum lebar. Lo Alia, dari tadi nunggu ya? Aku memaksakan senyum. Iya, Bu. Maaf ya, Mama tadi ngobrol bentar. Nggak apa-apa. Beliau duduk di sampingku. Wajahnya tetap sama seperti biasanya. Bahkan beliau sempat mengusap bahuku sambil berkata, nanti kalau sudah nikah, kita ini keluarga besar. Semua harus saling bantu. Kalimat itu kini terdengar sangat berbeda di telingaku. Dulu aku menganggapnya sebagai nasihat yang indah. Sekarang aku justru merasa ada makna lain di baliknya. Tak lama kemudian Fajar keluar dari ruang makan. Wajahnya tampak biasa saja. Ia menghampiriku sambil tersenyum. Maaf ya, sayang. Tadi Mama ngajak ngobrol. Aku menatap wajahnya beberapa detik. Aku ingin bertanya langsung saat itu juga. Aku ingin berkata, apa benar setelah menikah nanti gajiku akan masuk ke keluargamu? Tapi aku mengurungkan niat itu. Bukan karena takut.
Aku hanya ingin memastikan lebih dulu apakah semua ini benar-benar seperti yang kudengar. Dalam perjalanan pulang, Fajar beberapa kali mengajakku mengobrol tentang dekorasi pernikahan, tentang bulan madu, tentang warna jas yang akan dipakainya saat akad. Aku hanya menjawab seperlunya. Ia mungkin mengira aku sedang lelah. Padahal yang sebenarnya terjadi, pikiranku dipenuhi begitu banyak pertanyaan. Sesampainya di rumah, ibu langsung menyambutku dengan wajah ceria. "Gimana? Hantarannya sudah diterima?" Aku tersenyum tipis. "Sudah, Bu." Keluarga Fajar senang. Aku mengangguk pelan. "Alhamdulillah." Aku tidak sanggup menceritakan apa yang baru saja kudengar. Belum. Karena aku sendiri masih berharap semuanya hanyalah salah paham. Namun jauh di dalam hatiku, ada sebuah perasaan yang terus mengganggu. Perasaan bahwa pernikahan yang selama ini kunantikan, mungkin tidak akan seindah yang kubayangkan. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku memang masih tersenyum setiap kali bertemu Fajar, masih membalas pesannya seperti biasa, bahkan masih ikut membahas persiapan pernikahan. Tapi di dalam hati, aku tidak lagi merasa setenang dulu. Setiap kali melihat wajahnya, yang teringat justru kalimat yang kudengar di rumah ibunya. "Nanti gaji Alia masuk ke keluarga kita." Aku terus bertanya-tanya, apakah Fajar benar-benar setuju dengan semua itu? Atau ia hanya tidak enak hati kepada ibunya? Aku tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan asumsi. Aku butuh jawaban langsung darinya. Aku ingin mendengar sendiri apa yang sebenarnya ada di pikirannya. 2 hari kemudian kami bertemu di sebuah kafe langganan sepulang kerja. Biasanya kami selalu mengobrol santai tentang pekerjaan atau rencana bulan madu. Namun sore itu aku sengaja mengarahkan pembicaraan ke topik yang selama ini terus mengganggu pikiranku. Setelah pesanan kami datang, aku menarik napas pelan lalu berkata, "Mas, aku mau ngobrol soal keuangan setelah kita menikah nanti." Fajar tersenyum sambil mengangguk. "Boleh, memang harus dibicarakan dari sekarang." Aku sedikit lega mendengarnya. Setidaknya ia juga berpikir bahwa urusan keuangan adalah sesuatu yang penting. "Menurut kamu nanti enaknya gimana?" tanyaku pelan. Fajar meletakkan gelas kopinya. "Kalau menurutku sih sederhana saja. Gaji kita digabung." Aku mengangguk pelan. Jawaban itu sebenarnya masih terdengar wajar. Banyak pasangan memang memilih menggabungkan penghasilan mereka setelah menikah. Aku kembali bertanya, "Digabung terus gimana pembagiannya?" Fajar tampak santai. "Ya nanti kita hitung kebutuhan rumah tangga dulu. Sisanya buat tabungan sama bantu keluarga." Kata-kata terakhir itu langsung membuatku kembali waspada. Aku pura-pura bertanya dengan nada biasa. "Bantu keluarga siapa?" Ia tersenyum kecil. "Ya dua-duanya lah." Aku mengangguk lagi. "Kalau misalnya orang tua kita sama-sama nggak minta bantuan?" Fajar tertawa kecil. "Namanya orang tua mana mungkin minta. Kita yang harus peka." Aku masih mencoba berpikir positif. Sampai akhirnya aku berkata, "Kalau misalnya nanti aku masih pengen tetap nabung buat beli rumah." Fajar langsung menjawab, "Tetap bisa kok." "Terus kalau ada kebutuhan mendadak dari keluargamu?" tanyaku lagi. Kali ini ia tampak berpikir beberapa detik sebelum menjawab. "Ya kita bantu semampunya." Aku sengaja menatap matanya. Semampunya atau harus? Pertanyaan itu membuat Fajar sedikit salah tingkah. Ia mengaduk kopinya cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Ya, tergantung situasi." Aku mulai merasa inilah saatnya menggali lebih jauh. "Mas, jujur ya, waktu aku ke rumah kemarin, aku sempat dengar Mama ngobrol." Wajah Fajar langsung berubah. "Ngobrol apa?" tanyanya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Aku ingin melihat reaksinya lebih dulu. "Mama bilang nanti setelah kita menikah, gajiku bisa membantu keluarga di rumah." Fajar terdiam. Sangat lama. Tidak ada ekspresi kaget. Tidak ada pertanyaan. "Mama ngomong begitu?" Yang ada justru wajah seseorang yang sudah mengetahui pembicaraan itu. Aku kembali bertanya, "Memang benar begitu?" Ia menghela napas panjang.
Li, sebenarnya Mama cuma berharap kita bisa membantu. Berharap atau sudah merencanakan? Tanyaku pelan. Fajar mengusap wajahnya sendiri. Mama memang pernah ngomong soal itu. Dadaku mulai terasa sesak. Jadi memang benar. Ia mengangguk pelan. Tapi jangan salah paham dulu. Aku tersenyum hambar. Coba jelaskan. Fajar menarik napas panjang. Mama kan selama ini banyak membantu aku sama Riko. Terus. Sekarang Riko lagi mau buka usaha. Aku langsung memotong. Terus usaha Riko jadi tanggung jawabku. Bukan begitu. Lalu bagaimana? Fajar mulai terlihat gelisah. Aku cuma berpikir, kalau kita memang punya rezeki lebih, nggak ada salahnya membantu keluarga. Aku mengangguk pelan. Aku juga berpikir begitu. Wajahnya sedikit lega. Namun aku belum selesai. Tapi membantu itu beda dengan dijadikan sumber penghasilan tetap. Senyum di wajahnya perlahan menghilang. Aku kembali berkata, Mas, aku kerja dari pagi sampai malam bukan supaya setelah menikah semua gajiku berpindah ke keluargamu. Fajar langsung menggeleng. Nggak semua, Li. Terus berapa? Ia terdiam. Aku kembali bertanya. Sudah ada hitungannya. Ia kembali diam. Diamnya kali ini jauh lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Karena diam itu berarti memang sudah pernah dibahas. Mas. Suaraku mulai bergetar. Mama pernah ngomong apa saja ke kamu? Fajar menunduk. Mama cuma bilang. Ia berhenti beberapa detik. Kalau nanti kamu sudah jadi istri, kita harus ikut memikirkan keluarga di rumah. Sebesar apa? Tanyaku. Ia kembali menghela napas. Ya, mungkin bantu cicilan rumah Riko dulu. Aku mengangguk pelan. Terus. Kalau usaha Riko jalan mungkin bisa dikasih modal. Terus. Mama juga sudah lama pengen renovasi rumah. Aku menatapnya tanpa berkedip. Mas. Iya. Itu semua pakai uang siapa? Fajar menatapku cukup lama sebelum akhirnya menjawab dengan suara lirih. Nanti kita pikirkan bersama. Aku tersenyum tipis. Senyum yang bahkan terasa asing bagiku sendiri. Karena untuk pertama kalinya sejak kami bersama, aku sadar bahwa laki-laki yang selama ini kupercaya ternyata sudah memiliki rencana tentang uangku, bahkan sebelum kami resmi menjadi suami istri. Kami pulang tanpa banyak bicara. Biasanya Fajar selalu mengantarku sampai depan pintu rumah sambil bercanda. Malam itu ia hanya berkata singkat. Jangan terlalu dipikirkannya. Aku mengangguk pelan. Namun setelah mobilnya pergi, aku justru memandangi tumpukan undangan pernikahan yang sudah tersusun rapi di ruang tamu. Hampir semuanya sudah dibagikan. Gedung sudah lunas. Catering sudah dibayar. Keluarga besar sudah mengatur jadwal untuk datang dari luar kota. Semua persiapan hampir selesai. Tapi untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya kepada diriku sendiri. Apakah aku benar-benar sedang mempersiapkan sebuah pernikahan? Atau justru sedang berjalan menuju sebuah penyesalan seumur hidup? Sejak percakapan di kafe malam itu, aku mulai melihat banyak hal yang dulu tidak pernah kusadari. Mungkin selama ini tanda-tandanya memang sudah ada. Hanya saja aku terlalu sibuk mempersiapkan pernikahan sampai mengabaikannya. Aku mulai memperhatikan setiap ucapan Bu Rina. Setiap permintaan kecil yang muncul, dan setiap kali Fajar selalu berkata, nanti kita bantu saja. Yang dulu terdengar seperti bentuk kepedulian keluarga, sekarang justru membuatku bertanya-tanya. Apakah semua ini memang sudah direncanakan sejak awal? Aku masih berusaha berpikir positif. Aku tidak ingin menghakimi siapapun hanya karena satu percakapan. Aku berharap semua kekhawatiranku akan hilang dengan sendirinya. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Seminggu kemudian, Bu Rina meneleponku saat jam makan siang. Alia, lagi sibuk? Tanyanya dengan suara yang sangat ramah. Lagi istirahat, Bu. Oh syukurlah. Mama mau minta tolong sedikit. Aku langsung menjawab. Apa ya, Bu? Beliau tertawa kecil. Riko kan lagi cari motor buat kerja.
Mama lihat ada motor bekas yang masih bagus. Tinggal kurang uang mukanya saja. Aku diam beberapa detik. Terus, Bu, kalau kamu ada tabungan lebih, boleh dipinjam dulu nggak? Nanti dicicil. Aku menggigit bibir pelan. Selama hampir 3 tahun mengenal keluarga mereka, baru kali itu Bu Rina meminta uang kepadaku secara langsung. Berapa, Bu? Tanyaku hati-hati. Nggak banyak kok. 15 juta. Tanganku langsung berhenti mengetik. 15 juta bukan angka kecil. Apalagi untuk sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawabku. Aku mencoba menjawab sehalus mungkin. Maaf ya, Bu. Tabungan saya sudah banyak dipakai buat biaya nikah. Bu Rina langsung tertawa. Iya juga ya. Mama lupa. Nada suaranya tetap terdengar ramah. Namun entah kenapa, setelah telepon ditutup, hatiku justru semakin tidak tenang. Malam harinya Fajar datang ke rumah mengantarkan beberapa contoh kartu ucapan untuk tamu. Kami membahas desain undangan sekitar setengah jam sebelum akhirnya aku bertanya pelan. Mas? Iya. Mama tadi telepon aku. Wajahnya langsung berubah sedikit tegang. Ngomong apa? Minta dipinjamin uang buat DP motor Riko. Fajar tersenyum kecil. Oh itu. Aku menatapnya. Kamu sudah tahu. Ia mengangguk. Mama memang sempat cerita. Aku menarik napas panjang. Mas, menurut kamu itu wajar? Fajar tampak berpikir beberapa detik. Ya, namanya keluarga. Kalimat itu lagi. Aku mulai hafal. Setiap ada permintaan yang menurutku tidak masuk akal, jawabannya selalu sama. Namanya keluarga. Aku kembali bertanya. Kalau nanti aku minta adikmu membayar cicilan rumah orang tuaku, menurutmu wajar nggak? Fajar langsung terdiam. Itu beda. Bedanya di mana? Ia terlihat kesulitan menjawab. Ya pokoknya beda. Aku tidak melanjutkan perdebatan itu. Aku tahu tidak akan ada gunanya. 2 hari kemudian, Bu Rina kembali menelepon. Kali ini bukan soal motor. Alia, kamu lagi di kantor? Iya, Bu. Mama mau tanya, kamu kenal orang Leasing nggak? Kenapa memang? Mama lagi kepikiran renovasi rumah. Atap belakang sudah mulai bocor. Aku mulai mengusap pelipisku sendiri. Oh begitu. Kalau nanti sudah jadi keluarga, enak ya? Kita bisa sama-sama memperbaiki rumah ini. Kalimat itu diucapkan sambil tertawa kecil. Namun bagiku, itu bukan lagi candaan. Aku mulai bisa membaca maksud di balik setiap ucapannya. Setelah telepon ditutup, aku langsung membuka aplikasi catatan di ponsel. Untuk pertama kalinya, aku mulai menulis semua permintaan yang pernah disampaikan keluarga Fajar. DP motor Riko, modal usaha Riko, renovasi rumah, uang bulanan untuk Bu Rina. Bahkan aku teringat percakapan yang kudengar beberapa minggu lalu. Mereka juga sempat membahas mobil baru. Aku memandangi daftar itu cukup lama. Rasanya seperti sedang membaca daftar cicilan yang harus kubayar setelah menikah. Padahal sampai hari itu, aku bahkan belum resmi menjadi bagian dari keluarga mereka. Beberapa hari kemudian aku dan Fajar menghadiri acara pengajian keluarga menjelang pernikahan. Banyak saudara datang dari luar kota. Semua orang tersenyum dan memberikan doa terbaik untuk kami. Di tengah acara, salah satu tante Fajar menghampiriku. Alia ya? Iya, tante. Kamu kerja di perusahaan besar ya? Aku mengangguk sopan. Alhamdulillah. Tante itu langsung tersenyum lebar. Pantesan Rina senang banget. Aku tersenyum kecil. Senang karena apa? Beliau tertawa tanpa merasa bersalah sedikit pun. Katanya nanti keluarga mereka sudah nggak usah pusing soal uang lagi. Senyum di wajahku langsung membeku. Maksud tante? Loh, Mama Fajar sering cerita kok. Katanya calon menantunya manajer keuangan. Gajinya besar. Dadaku kembali terasa sesak. Berarti bukan hanya keluarga inti yang mengetahui rencana itu. Bahkan saudara-saudaranya pun sudah mendengar cerita yang sama.
Aku hanya mengangguk pelan sambil mencari alasan untuk meninggalkan percakapan itu. Malamnya, setelah acara selesai, aku duduk sendirian di teras rumah. Fajar menghampiriku sambil membawa 2 gelas teh hangat. Capek? Tanyanya. Aku menerima gelas itu tanpa langsung meminumnya. Mas. Iya. Kalau nanti aku berhenti kerja setelah punya anak, gimana? Pertanyaan itu sebenarnya sengaja kulempar untuk melihat reaksinya. Fajar terlihat berpikir cukup lama. Lalu ia menjawab, "Jangan dulu deh." "Kenapa?" "Sayang kalau karir kamu berhenti." Aku tersenyum tipis. "Karena karierku atau karena gajiku?" Fajar langsung terdiam. Matanya menghindari tatapanku. Dan diamnya malam itu justru menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Saat aku pulang ke rumah, aku membuka lemari dan melihat gaun pengantin yang tergantung rapi di dalam plastik bening. Tinggal 2 minggu lagi aku akan mengenakannya. Semua orang berkata aku adalah calon pengantin yang beruntung. Tapi hanya aku yang tahu, setiap hari menjelang pernikahan, keyakinanku justru semakin berkurang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mengambil sebuah keputusan besar. Kalau sebelum hari akad mereka masih menganggapku sebagai sumber uang keluarga, aku akan membatalkan pernikahan ini, apapun risikonya. 2 minggu terakhir sebelum pernikahan menjadi 2 minggu yang paling melelahkan dalam hidupku. Bukan karena mengurus dekorasi, catering, atau daftar tamu. Semua itu justru berjalan lancar. Yang menguras tenagaku adalah berpura-pura tersenyum setiap kali bertemu keluarga Fajar. Seolah aku tidak mengetahui rencana mereka sedikitpun. Aku masih berharap akan ada satu kejadian yang membuatku sadar bahwa aku hanya salah paham. Aku ingin percaya bahwa semua yang kudengar hanyalah candaan yang dibesar-besarkan oleh pikiranku sendiri. Namun semakin dekat hari akad, harapan itu justru semakin menghilang. Hampir setiap hari ada saja pembicaraan tentang uang. Kadang disampaikan secara halus, kadang terang-terangan. Bahkan Bu Rina mulai sering berkata, "Kalau nanti kalian sudah menikah, semua rezeki harus dirasakan bersama." Dulu aku selalu menganggap kalimat itu indah. Sekarang aku tahu maksud sebenarnya. Seminggu sebelum akad, aku sengaja mengajak Fajar bertemu lagi. Kali ini bukan di kafe, melainkan di taman tempat kami dulu pertama kali mengucapkan kata cinta. Aku ingin memberinya satu kesempatan terakhir. Aku ingin melihat apakah laki-laki yang kucintai selama 3 tahun itu masih ada, atau benar-benar sudah berubah. Setelah cukup lama mengobrol, aku berkata pelan, "Mas, aku mau tanya sekali lagi." Fajar tersenyum. "Tanya apa?" Aku menatap matanya. "Kalau setelah menikah nanti, aku bilang aku ingin mengatur keuangan kita sendiri tanpa campur tangan siapapun, termasuk orang tua kita. Kamu setuju nggak?" Senyumnya perlahan menghilang. Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian ia berkata, "Li, sebenarnya aku juga maunya begitu." Aku langsung merasa sedikit lega. Namun rasa lega itu hanya bertahan beberapa detik. Karena ia melanjutkan ucapannya. "Tapi Mama pasti sedih." Aku menarik napas panjang. "Mas." "Iya. Kalau setiap keputusan kita harus melihat apakah Mama sedih atau tidak, kapan kita mulai menjadi keluarga yang mandiri?" Fajar mengusap wajahnya sendiri. "Kamu tahu sendiri kan kondisi di rumah." "Aku tahu. Makanya aku nggak tega." Aku kembali bertanya, "Berarti setelah menikah nanti, kita memang akan membantu keluargamu secara rutin?" Ia mengangguk pelan. "Untuk sementara." "Sementara sampai kapan?" Ia kembali terdiam. Aku mulai sadar bahwa jawaban itu tidak akan pernah jelas. Karena tidak pernah ada batas akhirnya. Hari demi hari berlalu begitu cepat. Sampai akhirnya tibalah pagi yang selama ini kami tunggu. Hari pernikahan kami. Aku bangun sebelum subuh. Ibu sudah lebih dulu berada di dapur. Ayah sibuk menerima telepon dari keluarga yang datang dari luar kota. Rumah dipenuhi suara tawa dan kesibukan. Semua orang tampak bahagia. Melihat mereka seperti itu membuat dadaku semakin sesak. Berkali-kali aku ingin mengatakan bahwa aku sedang ragu.
Namun setiap kali melihat wajah ayah dan ibu yang begitu bahagia, kata-kata itu kembali kutelan. Aku tidak ingin menghancurkan kebahagiaan mereka. Setidaknya belum. Setelah proses rias selesai, aku menatap diriku sendiri di cermin. Untuk pertama kalinya aku mengenakan kebaya pengantin yang selama berbulan-bulan hanya kulihat saat proses fitting. Semua orang memujiku. Cantik sekali. Masya Allah. Fajar pasti langsung terpana. Aku hanya tersenyum tipis. Padahal di dalam hati, aku justru sedang bertanya, apakah aku benar-benar akan menjadi pengantin hari ini? Sesampainya di gedung, suasana sudah sangat ramai. Para tamu mulai berdatangan. Musik tradisional mengalun pelan. Dekorasi yang selama ini hanya kulihat dalam gambar akhirnya berdiri begitu indah di hadapanku. Semua terlihat sempurna. Bahkan jauh lebih indah daripada yang kubayangkan. Aku duduk di ruang rias sambil menunggu waktu akad. Ibu beberapa kali memelukku karena terharu. Ayah masuk sebentar untuk memastikan aku baik-baik saja. Deg-degan? Tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk pelan. Sedikit. Ayah menggenggam tanganku. Semua akan baik-baik saja. Kalimat itu justru membuat mataku mulai berkaca-kaca. 15 menit sebelum akad dimulai, Bu Rina masuk ke ruang rias. Beliau tersenyum lebar sambil memuji penampilanku. Masya Allah, cantik sekali calon menantu Mama. Aku membalas senyumnya dengan sopan. Beliau kemudian meminta ibu dan para perias keluar sebentar. Mama mau ngobrol bentar sama Alia. Tidak ada seorang pun yang curiga. Semua keluar sambil tersenyum. Kini hanya tinggal aku dan Bu Rina di dalam ruangan. Beliau duduk tepat di sampingku, lalu menggenggam tanganku dengan sangat erat. Alia. Iya, Bu. Sebentar lagi kamu resmi jadi bagian keluarga kita. Aku mengangguk pelan. Mama senang sekali. Aku tersenyum tipis. Namun beberapa detik kemudian, nada suara beliau berubah. Masih lembut. Masih terdengar penuh kasih. Tapi isi ucapannya membuat seluruh tubuhku langsung membeku. Mama cuma mau ingetin satu hal. Aku menatap wajahnya. Beliau tersenyum sambil menepuk punggung tanganku. Mulai bulan depan. Gaji kamu langsung ditransfer ke rekening Mama ya? Aku tidak menjawab. Beliau melanjutkan seolah semuanya sudah menjadi kesepakatan. Nanti Mama yang atur pembagiannya. Buat Riko. Buat renovasi rumah, buat kebutuhan keluarga. Kamu nggak usah pusing mikirin uang lagi. Pokoknya percaya sama Mama. Aku memandang wajahnya cukup lama. Tidak ada sedikit pun keraguan di wajah beliau. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia sedang bercanda. Semua yang diucapkannya terdengar sangat serius. Saat itulah aku akhirnya sadar. Selama ini aku bukan sedang membayangkan sesuatu yang buruk. Aku memang sedang dipersiapkan untuk menjadi ATM berjalan keluarga mereka. Aku perlahan menarik tanganku dari genggaman Bu Rina. Lalu berdiri dari kursi rias. Wajah beliau terlihat bingung. Loh, Alia. Aku menatap pantulan diriku di cermin untuk terakhir kalinya. Kemudian menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya sejak semua persiapan pernikahan dimulai, aku mengambil keputusan yang akan mengubah hidup begitu banyak orang. Aku masih berdiri di depan cermin dengan gaun pengantin yang sudah melekat sempurna di tubuhku. Di belakangku, Bu Rina masih tersenyum seolah baru saja mengatakan sesuatu yang sangat wajar. Kenapa berdiri, Alia? Tanyanya sambil tertawa kecil. Nanti make up kamu rusak. Aku memejamkan mata beberapa detik. Dalam kepalaku terlintas wajah ayah dan ibu yang sejak pagi sibuk menyambut tamu. Terlintas juga wajah Fajar saat pertama kali melamarku. Semua kenangan indah selama hampir 3 tahun terakhir seperti berlomba-lomba meminta agar aku tetap melanjutkan pernikahan ini. Namun bersamaan dengan itu, muncul pula semua percakapan yang selama ini kudengar. Tentang gajiku yang akan masuk ke rekening Bu Rina. Tentang cicilan rumah Riko. Tentang modal usaha. Tentang renovasi rumah. Tentang semua rencana yang bahkan tidak pernah melibatkanku sebagai orang yang akan menjalaninya. Aku membuka mata perlahan. Bu. Suaraku terdengar sangat pelan.
Saya mau tanya satu hal. Bu Rina mengangguk santai. Apa? Aku menatap langsung ke matanya. Kalau saya nggak mau transfer gaji saya ke rekening ibu, bagaimana? Senyum di wajahnya perlahan memudar. Loh? Aku mengulang pertanyaanku. Kalau saya memilih mengatur keuangan rumah tangga saya sendiri bersama Fajar, bagaimana? Kali ini wajah Bu Rina benar-benar berubah. Alia, jangan bercanda di hari baik begini. Saya nggak bercanda, Bu. Beliau menghela napas panjang. Namanya juga keluarga. Masa kamu hitung-hitungan? Aku tersenyum tipis. Saya nggak pernah hitung-hitungan kalau membantu orang tua. Nah itu. Tapi membantu itu berbeda dengan diwajibkan. Bu Rina mulai kehilangan kesabarannya. Kamu ini gimana sih? Aku tetap tenang. Bukannya nanti semua uang itu juga untuk keluarga? Aku mengangguk pelan. Keluarga saya dan Fajar. Ya keluarga mama juga. Aku perlahan menggeleng. Bu. Iya. Sejak kapan saya wajib menanggung kebutuhan adik ipar, renovasi rumah, dan semua pengeluaran keluarga ibu? Wajah Bu Rina langsung memerah. Jadi kamu keberatan? Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya berkata pelan. Saya keberatan kalau semua itu sudah direncanakan bahkan sebelum saya resmi menjadi istri Fajar. Beliau berdiri dari kursinya. Kamu dengar pembicaraan mama waktu itu ya? Aku mengangguk. Tidak ada gunanya lagi berpura-pura. Iya. Ruangan mendadak sunyi. Bu Rina beberapa kali menarik napas panjang. Lalu berkata dengan nada yang jauh lebih tinggi. Mama cuma ingin keluarga kita hidup lebih baik. Aku mengangguk. Saya juga ingin begitu. Lalu kenapa dipermasalahkan? Karena yang akan dipakai adalah hasil kerja saya. Kamu kan sudah jadi keluarga. Aku kembali berkata pelan. Belum, Bu. Kalimat itu membuat beliau langsung terdiam. Tepat saat itulah pintu ruang rias terbuka. Fajar masuk sambil tersenyum. Sudah siap. Namun senyumnya langsung hilang ketika melihat wajah kami berdua. Ada apa? Tanyanya bingung. Bu Rina langsung menjawab lebih dulu. Calon istrimu ini tiba-tiba berubah pikiran. Fajar menatapku. Maksudnya? Aku memandang laki-laki yang selama ini kucintai itu cukup lama. Mas. Iya. Aku mau tanya terakhir kali. Wajahnya mulai tegang. Apa? Kalau setelah akad nanti, aku menolak memberikan gajiku ke keluargamu, kamu akan membelaku atau membela mama? Ruangan kembali sunyi. Fajar menatapku tanpa berkedip. Aku bisa melihat kepanikan di wajahnya. Namun ia tidak segera menjawab. Mas. Suaraku mulai bergetar. Jawab. Ia mengusap wajahnya pelan. Li, jangan bahas ini sekarang. Aku menggeleng. Justru sekarang waktunya. Nanti kita bicarakan di rumah. Rumah yang mana? Tanyaku. Rumah kita. Atau rumah mama? Ia kembali terdiam. Aku mengambil napas panjang. Mas, jawab saja satu pertanyaan. Ia akhirnya berkata pelan. Kita bisa cari jalan tengah. Aku tersenyum hambar. Jalan tengah. Ia mengangguk cepat. Iya. Berarti tetap harus membantu. Ia tidak menjawab. Mas. Iya. Kalau aku bilang tidak. Fajar kembali menunduk. Dan untuk kesekian kalinya, ia memilih diam. Diam itu sudah cukup bagiku. Aku tidak membutuhkan jawaban lain. Aku perlahan melepas cincin tunangan dari jari manisku. Fajar langsung membelalakan mata. Li, kamu ngapain? Aku meletakkan cincin itu di atas meja rias. Maaf. Alia. Aku nggak bisa lanjut. Wajah Fajar langsung pucat. Jangan bercanda. Aku menggeleng. Aku serius. Bu Rina langsung berteriak. Kamu sadar nggak tamu sudah penuh di luar? Aku mengangguk. Sadar. Penghulu juga sudah datang. Saya tahu.
Terus kamu mau bikin malu keluarga kami? Aku memandang beliau dengan tenang. Lebih baik malu hari ini daripada menyesal seumur hidup. Tepat saat itu ibu dan ayahku masuk ke ruang rias karena mendengar suara keributan. Ada apa? Tanya ayah dengan wajah bingung. Aku menoleh kepada beliau. Dadaku terasa sesak. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Aku berjalan mendekati ayah, lalu menggenggam kedua tangannya erat. Dengan suara yang bergetar aku berkata, "Pak, maafkan Alia, tapi pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan." Kalimat yang keluar dari mulutku membuat seluruh ruangan mendadak sunyi. Ayah menatapku dengan wajah penuh kebingungan. "Alia, apa maksudmu?" Aku menggenggam tangan beliau semakin erat. Air mataku terus mengalir. "Maafkan Alia, Pak. Tapi Alia nggak bisa menikah hari ini." Beberapa detik kemudian, suasana yang tadinya hening berubah menjadi sangat kacau. Bu Rina langsung berteriak, "Lihat kan? Ini anak memang dari awal nggak serius." Fajar masih berdiri mematung. Ia seolah belum percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sedangkan ibuku mulai menangis. "Alia, ada apa sebenarnya?" Aku menoleh kepada beliau. "Bu, percaya sama Alia ya. Alia nggak mungkin mengambil keputusan sebesar ini kalau memang nggak ada alasan." Ibuku hanya mengangguk sambil terus menangis. Beliau mengenalku. Beliau tahu aku bukan orang yang mudah menyerah. Kalau sampai aku membatalkan pernikahan beberapa menit sebelum akad, berarti memang ada sesuatu yang sangat besar. Di luar ruang rias, para tamu mulai bertanya-tanya, "Kenapa belum mulai?" "Penghulunya sudah datang. Katanya akad jam 9. Bisik-bisik mulai terdengar di mana-mana. Panitia keluarga beberapa kali mengetuk pintu. "Pak, tamu sudah menunggu." Tidak ada yang menjawab. Semua orang di dalam ruangan masih sibuk dengan emosinya masing-masing. Fajar akhirnya mendekatiku. "Alia." Suaranya bergetar. "Jangan begini." Aku menatapnya. "Mas, ayo kita akad dulu. Nanti semua bisa kita bicarakan." Aku menggeleng pelan. "Nggak bisa." "Kenapa?" "Karena setelah akad, aku akan jauh lebih sulit keluar." Kalimat itu membuat Fajar langsung terdiam. Aku melanjutkan. "Kalau hari ini aku tetap menikah, berarti aku sedang mengabaikan semua tanda yang selama ini Tuhan tunjukkan." Bu Rina kembali membentakku. "Kamu cuma cari alasan." Aku tetap tenang. "Saya tidak mencari alasan, Bu." "Lalu kenapa baru sekarang?" Aku menarik napas panjang. Karena saya masih berharap semuanya hanya salah paham. Tapi ternyata tidak. Beliau langsung menunjuk wajahku. "Dasar perempuan egois." Aku tidak membalas. Aku hanya memandang beliau. Semakin beliau marah, semakin aku yakin bahwa keputusanku benar. Ayahku akhirnya berbicara. Suara beliau pelan, tetapi sangat tegas. "Alia." "Iya, Pak." Jawab ayah satu hal. Aku mengangguk. "Kalau hari ini ayah meminta kamu tetap menikah, apa kamu akan bahagia?" Pertanyaan itu membuatku langsung menangis. Aku menggeleng pelan. "Enggak, Pak." Ayah memejamkan mata beberapa detik, lalu menggenggam bahuku. "Kalau begitu, ayah ikut keputusan kamu." Aku langsung memeluk beliau. Tangisku pecah seketika. Aku tahu, mengambil keputusan ini bukan hanya menghancurkan mimpiku, tetapi juga menghancurkan harapan kedua orang tuaku. Namun mereka tetap memilih berdiri di sampingku. Dan itu adalah kekuatan terbesar yang kumiliki saat itu. Tidak lama kemudian, keluarga besar mulai mengetahui apa yang terjadi. Suasana gedung berubah kacau. Ada yang marah, ada yang kecewa, ada pula yang mulai bergosip. Beberapa tamu memilih pulang. Sebagian lagi tetap bertahan karena penasaran. Aku keluar dari ruang rias dengan gaun pengantin yang masih melekat di tubuhku. Puluhan pasang mata langsung menatap ke arahku.
Aku bisa mendengar bisikan mereka. Itu pengantinnya. Katanya batal. Kasihan sekali. Pasti ada orang ketiga. Jangan-jangan si ceweknya berubah pikiran. Aku tidak menoleh. Aku terus berjalan sambil menggenggam tangan ibuku. Saat melewati pelaminan yang sudah dihias begitu indah, dadaku kembali terasa sesak. Beberapa jam sebelumnya, aku membayangkan akan duduk di sana bersama Fajar, menerima ucapan selamat dari semua tamu, mengawali hidup baru. Aku justru berjalan meninggalkan semuanya. Tanpa suami, tanpa akad, tanpa status baru. Hanya membawa keputusan yang mungkin akan membuat banyak orang membenciku. Benar saja. Malam itu teleponku tidak berhenti berbunyi. Ada yang menghubungi untuk bertanya. Ada yang menyindir. Ada yang terang-terangan menyalahkanku. Bahkan salah satu saudara jauh mengirim pesan. Kalau ada masalah, kenapa nggak diselesaikan setelah nikah saja? Aku hanya membaca, lalu menutup ponsel. Mereka tidak tahu. Ada masalah yang memang tidak boleh dibawa sampai ke dalam pernikahan. Karena begitu akad selesai, masalah itu justru akan menjadi jauh lebih rumit. Keesokan harinya keadaan semakin tidak terkendali. Ternyata salah satu tamu sempat merekam saat aku keluar dari ruang rias sambil menangis. Video itu diunggah ke media sosial. Dalam hitungan jam, sudah ditonton ratusan ribu kali. Judulnya bermacam-macam. Pengantin wanita kabur sebelum akad. Pernikahan batal di detik terakhir. Pengantin pria menangis ditinggal calon istri. Komentarnya juga tidak kalah pedas. Kasihan cowoknya. Ceweknya pasti sudah punya orang lain. Egois banget. Kalau nggak siap nikah jangan nunggu hari haji. Aku membaca beberapa komentar. Lalu berhenti. Aku sadar. Orang-orang memang mudah menilai sesuatu yang hanya mereka lihat beberapa detik. Mereka tidak pernah tahu cerita lengkapnya. 3 hari berlalu. Aku memilih mengurung diri di rumah. Tidak membuka media sosial. Tidak menjawab telepon. Hanya sesekali membantu ibu di dapur agar pikiranku sedikit tenang. Sore itu, saat aku sedang menyiram tanaman di halaman depan, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Aku langsung mengenalinya. Mobil Fajar. Ia turun perlahan. Wajahnya terlihat jauh lebih kurus dibanding beberapa hari lalu. Matanya sembab. Ia berdiri di depan pagar cukup lama. Seolah tidak yakin apakah harus masuk atau tidak. Ayah yang melihat dari dalam rumah akhirnya keluar. Ada apa, Jar? Fajar menundukkan kepala. Pak, saya mau ketemu Alia. Ayah menoleh ke arahku. Beliau tidak memaksa. Hanya bertanya pelan. Kamu mau? Aku memandang Fajar beberapa detik. Lalu mengangguk pelan. Karena aku tahu. Ada satu percakapan yang memang harus kami selesaikan. Dan aku sama sekali tidak menyangka. Pertemuan sore itu akan membuka rahasia yang selama ini jauh lebih besar daripada yang kukira. Aku mengajak Fajar duduk di teras rumah. Ayah dan ibu sengaja masuk ke dalam agar kami bisa berbicara berdua. Selama beberapa menit tidak ada satupun dari kami yang membuka percakapan. Fajar hanya menatap lantai. Sementara aku memandang halaman rumah yang mulai basah karena hujan gerimis. Dulu, kami sering duduk di tempat yang sama sambil membahas mimpi-mimpi setelah menikah. Sekarang, kami duduk sebagai dua orang yang pernikahannya batal hanya beberapa menit sebelum akad. Suasana terasa begitu asing. Akhirnya Fajar yang lebih dulu berbicara. Aku masih nggak percaya semuanya berakhir seperti ini. Aku menarik napas pelan. Aku juga. Ia mengangkat wajahnya. Matanya masih sembab. Kenapa kamu nggak pernah cerita dari awal? Aku menatapnya cukup lama sebelum menjawab. Karena aku berharap kamu sadar sendiri. Fajar mengernyit. Sadar tentang apa? Aku masuk ke dalam rumah sebentar. Lalu kembali membawa ponselku. Sejak beberapa minggu lalu, aku memang sengaja menyimpan semua bukti. Bukan karena ingin mencari kesalahan siapapun. Tetapi karena aku mulai merasa suatu hari nanti aku akan membutuhkannya. Aku membuka sebuah folder rekaman suara. Fajar terlihat bingung.
Itu apa? Aku menjawab pelan. Sesuatu yang harusnya kamu dengar sejak lama. Aku menekan tombol putar. Beberapa detik pertama hanya terdengar suara sendok dan piring dari ruang makan. Lalu perlahan muncul suara Burina yang sangat kukenal. Kalau sudah sah jadi istri Fajar, gajinya kan otomatis masuk ke keluarga kita. Wajah Fajar langsung berubah. Aku membiarkan rekaman itu terus berjalan. Terdengar suara Riko tertawa. Asyik dong, nanti cicilan rumahku bisa dibantu. Lalu suara Burina kembali terdengar. Iya, nanti gaji Alia buat bantu keluarga sini. Gaji Fajar cukup buat mereka berdua. Fajar masih diam. Napasnya mulai terdengar lebih berat. Rekaman terus berjalan. Rumah ini juga harus direnovasi. Riko mau buka usaha. Mama juga sudah capek hidup pas-pasan. Masa punya menantu manajer tapi keluarga sendiri nggak ikut menikmati? Sampai akhirnya terdengar suara Fajar sendiri. Iya, nanti aku bicarakan pelan-pelan sama Alia. Aku menghentikan rekaman. Suasana kembali sunyi. Fajar memejamkan mata sambil mengusap wajahnya. Aku memang ingat percakapan itu. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Ia langsung menatapku. Tapi aku nggak tahu Mama ngomong sejauh itu. Aku tidak menjawab. Aku hanya membuka rekaman kedua. Masih ada lagi. Aku menekan tombol putar. Kali ini suara Burina terdengar lebih pelan. Rupanya rekaman itu terjadi beberapa menit setelah Fajar keluar dari ruang makan mengambil telepon. Pokoknya nanti semua ATM keluarga pindah ke Alia. Kalau Fajar saja nggak cukup, ya menantunya yang kerja keras. Percuma punya menantu gajinya besar kalau kita nggak ikut menikmati. Lalu terdengar suara Riko. Kalau Alia nolak. Burina langsung menjawab tanpa ragu. Kalau sudah sah jadi istri, mau nggak mau dia harus nurut. Perempuan itu tugasnya ikut suami. Rekaman berhenti. Kali ini Fajar benar-benar kehilangan kata-kata. Wajahnya pucat. Ia menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku nggak pernah dengar bagian itu. Aku mengangguk. Karena waktu itu kamu keluar ruangan. Fajar menundukkan kepalanya. Tangannya gemetar. Ya Allah! Gumamnya lirih. Selama ini aku pikir Mama cuma berharap kita membantu. Aku menghela napas panjang. Aku juga berharap begitu. Sampai akhirnya aku mendengar semuanya sendiri. Beberapa detik kami kembali diam. Lalu Fajar berkata pelan. Kenapa kamu nggak kasih rekaman ini sebelum hari H? Aku tersenyum pahit. Karena aku masih berharap kamu akan memilih kami. Ia langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku bodoh. Aku tidak menyalahkannya. Karena yang kulihat saat itu bukan lagi laki-laki yang membela ibunya, melainkan seorang anak yang baru saja mengetahui kenyataan tentang keluarganya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara pagar dibuka dari luar. Kami menoleh bersamaan. Ternyata yang datang adalah Pak Bambang. Wajah beliau terlihat lelah. Begitu melihat kami, beliau langsung berjalan pelan ke arah teras. Maaf Bapak datang tanpa kabar. Ayahku ikut keluar dari dalam rumah dan mempersilakan beliau duduk. Pak Bambang memandangku beberapa saat sebelum akhirnya berkata, Alia, Bapak sudah dengar semuanya. Aku hanya mengangguk pelan. Beliau kemudian menoleh kepada Fajar. Sekarang kamu sudah tahu kenapa Alia membatalkan pernikahan. Fajar menjawab lirih. Sudah, Pak. Pak Bambang menarik napas panjang. Lalu mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak pernah kuduga. Sebenarnya, Alia bukan orang pertama yang hampir dijadikan penopang keuangan keluarga ini. Aku langsung mengangkat kepala. Begitu juga Fajar. Wajah Pak Bambang dipenuhi penyesalan. Ada satu rahasia yang selama ini Bapak simpan. Dan sudah waktunya kalian semua mengetahuinya. Pak Bambang memandangi kami bergantian. Wajah beliau terlihat jauh lebih tua dibanding terakhir kali aku bertemu sebelum hari pernikahan. Rambutnya yang mulai memutih tampak berantakan. Sementara sorot matanya menyimpan kelelahan yang selama ini mungkin tidak pernah diperhatikan siapapun. Beliau menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata,
Sebenarnya selama bertahun-tahun Bapak juga hidup seperti yang hampir kamu alami, Alia. Aku dan Fajar saling berpandangan. Tidak ada yang mengerti maksud ucapan beliau. Pak Bambang melanjutkan. Selama ini semua orang mengira Bapak yang mengatur keuangan keluarga. Padahal kenyataannya tidak. Fajar langsung mengernyit. Maksud Bapak? Beliau tersenyum pahit. Sejak kamu masih kecil, hampir semua gaji Bapak dipegang ibumu. Fajar terlihat semakin bingung. Bukannya itu memang kesepakatan Bapak sama Mama? Pak Bambang menggeleng pelan. Awalnya memang begitu. Tapi lama-kelamaan berubah. Suasana di teras menjadi sangat hening. Bahkan suara hujan yang mulai turun kembali terdengar begitu jelas. Pak Bambang menatap halaman rumah sebelum melanjutkan ceritanya. Setiap kali Bapak ingin menabung, selalu ada alasan kenapa uang itu harus dipakai. Beliau tersenyum pahit. Katanya demi keluarga. Aku mulai mengerti kemana arah pembicaraan ini. Lalu setiap kali Bapak mendapat bonus, uang itu juga habis. Katanya buat kebutuhan rumah, buat usaha, buat membantu saudara. Semua terdengar masuk akal, tapi tidak pernah berhenti. Fajar mulai menundukkan kepala. Mungkin untuk pertama kalinya ia mendengar cerita yang tidak pernah disampaikan ayahnya selama ini. Bapak pernah punya tabungan untuk biaya kuliah kamu dan Riko, lanjut Pak Bambang. Tapi tabungan itu habis karena ibumu ingin membuka usaha untuk adik iparnya. Aku melihat tangan Pak Bambang mulai gemetar. Usaha itu akhirnya tutup. Uangnya juga tidak pernah kembali. Beliau menarik napas panjang. Bapak diam. Karena setiap kali protes, Bapak selalu dibilang pelit sama keluarga. Aku langsung teringat kalimat yang hampir sama dengan yang sering diucapkan Bu Rina kepadaku. Namanya juga keluarga. Ternyata bukan hanya aku yang pernah mendengar kalimat seperti itu. Terus, suara Fajar terdengar lirih. Kenapa Bapak enggak pernah cerita? Pak Bambang tersenyum pahit. Karena Bapak malu. Beliau menatap anaknya. Bapak pikir semuanya akan berubah kalau kalian sudah besar. Air mata mulai menggenang di mata beliau. Tapi ternyata malah semakin parah. Beliau kemudian menoleh kepadaku. Waktu ibumu tahu kamu bekerja sebagai manajer keuangan dengan gaji yang cukup besar. Beliau berhenti beberapa detik. Sejak saat itu dia mulai berkata, kalau Fajar jadi nikah sama Alia, hidup kita pasti berubah. Dadaku kembali terasa sesak. Jadi ternyata semua ini memang bukan muncul begitu saja menjelang pernikahan. Rencana itu sudah ada sejak lama. Pak Bambang melanjutkan, Bapak pernah melarang. Aku langsung mengangkat kepala. Serius, Pak? Beliau mengangguk. Bapak bilang, jangan pernah menjadikan menantu sebagai tempat bergantung. Terus? Tanyaku pelan. Beliau menghela napas panjang. Ibumu marah besar. Fajar tampak semakin terpukul. Kenapa Bapak enggak cerita ke aku? Pak Bambang menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Karena setiap kali Bapak bicara, kamu selalu membela ibumu. Kalimat itu membuat Fajar langsung terdiam. Ia mengingat-ingat kembali semua kejadian selama beberapa tahun terakhir. Dan mungkin ia baru sadar bahwa memang benar. Setiap kali ayahnya mencoba berbeda pendapat, ia selalu menganggap ayahnya terlalu keras kepada ibunya. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Pak Bambang kembali berkata, Alia. Iya, Pak. Bapak mau minta maaf. Aku langsung menggeleng. Jangan, Pak. Bapak harus minta maaf. Air mata beliau akhirnya jatuh. Karena Bapak tahu apa yang direncanakan ibumu. Tapi Bapak gagal menghentikannya. Aku menarik napas panjang. Pak, ini bukan salah Bapak. Beliau tersenyum lemah. Kalau saja Bapak lebih tegas dari dulu, mungkin semuanya tidak akan sejauh ini. Fajar tiba-tiba menangis. Ia memegang kedua tangan ayahnya erat-erat. Maaf, Pak. Suaranya bergetar. Aku nggak pernah benar-benar dengar Bapak. Pak Bambang mengusap bahu anaknya pelan. Nggak apa-apa. Nggak, Pak. Air mata Fajar semakin deras.
Selama ini aku selalu berpikir Mama paling benar. Ia menoleh kepadaku. Dan aku hampir membuat Alia mengalami hal yang sama seperti Bapak. Aku tidak menjawab. Karena memang itulah kenyataannya. Kalau hari itu aku tetap melanjutkan akad, mungkin beberapa tahun ke depan aku akan duduk di posisi Pak Bambang. Bekerja keras setiap hari, tetapi tidak pernah benar-benar memiliki kendali atas hasil jerih payahku sendiri. Setelah suasana sedikit tenang, Fajar berdiri dari kursinya. Wajahnya masih basah oleh air mata, tetapi sorot matanya sudah berbeda. Ada ketegasan yang selama ini tidak pernah kulihat. Ia memandang ayahnya lebih dulu, lalu menatapku. Aku sudah membuat keputusan. Tidak ada yang berbicara. Kami semua menunggu. Fajar menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang mantap. Mulai hari ini aku akan keluar dari rumah Mama. Aku nggak mau lagi membiarkan siapapun mengatur hidupku, termasuk menghancurkan masa depan orang yang aku cintai. Setelah Fajar mengucapkan kalimat itu, suasana kembali hening. Hujan di luar rumah mulai reda, menyisakan suara air yang menetes dari ujung atap. Aku memandang wajah Fajar cukup lama. Selama hampir 3 tahun mengenalnya, baru kali itu aku melihatnya berbicara dengan keyakinan sebesar itu. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi tatapan seseorang yang selalu menunggu persetujuan ibunya. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar mengambil keputusan sebagai laki-laki dewasa. Pak Bambang perlahan berdiri lalu memegang bahu anaknya. Kalau itu memang keputusanmu, Bapak mendukung. Fajar mengangguk pelan. Aku terlambat sadar, Pak. Air matanya kembali menetes. Aku terlalu sibuk menjadi anak yang menurut, sampai lupa bagaimana menjadi laki-laki yang seharusnya melindungi calon istrinya. Aku hanya mendengarkan. Tidak ada lagi rasa marah yang tersisa di dalam hatiku. Yang ada hanyalah rasa sedih. Sedih karena semua kesadaran itu datang ketika semuanya sudah terlambat. Fajar kemudian menoleh kepadaku. Matanya masih merah. Alia. Aku mengangguk pelan. Iya. Ia menarik napas panjang sebelum berkata. Boleh nggak aku minta satu kesempatan lagi? Aku sudah menduga pertanyaan itu akan muncul. Sejak ia datang ke rumah beberapa hari lalu, aku bisa melihat masih ada harapan di matanya. Namun aku juga tahu jawabanku tidak akan berubah. Aku menatapnya dengan tenang. Mas. Iya. Aku sudah memaafkan kamu. Wajahnya sedikit berubah. Ada harapan yang muncul. Tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, aku melanjutkan ucapanku. Tapi memaafkan bukan berarti semuanya bisa kembali seperti dulu. Harapan di wajahnya perlahan menghilang. Ia hanya diam. Aku menarik napas panjang. Kalau hari itu aku tetap menikah denganmu, mungkin aku akan terus hidup dengan rasa takut. Takut setiap menerima gaji. Takut setiap mengambil keputusan. Takut setiap kali keluargamu meminta sesuatu. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang. Bukan tempat di mana kita harus terus mempertahankan hak kita sendiri. Fajar menundukkan kepala. Aku tahu. Dan aku juga tahu sekarang kamu sudah berubah. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Tapi, aku tersenyum tipis. Perubahan itu datang setelah aku kehilangan kepercayaan. Tidak ada nada marah dalam suaraku. Hanya kejujuran. Karena memang itulah yang kurasakan. Kepercayaan adalah sesuatu yang sangat sulit dibangun, tetapi bisa hancur hanya dalam satu keputusan. Fajar mengangguk pelan. Air matanya kembali jatuh. Aku mengerti. Beberapa detik kemudian ia tersenyum tipis. Senyum yang penuh penyesalan. Terima kasih, karena setidaknya kamu masih mau memaafkan aku. Aku mengangguk. Semoga kamu benar-benar menjadi laki-laki yang bisa mengambil keputusan untuk hidupmu sendiri. Ia tidak menjawab. Ia hanya menganggukkan kepala pelan. Hari itu menjadi pertemuan terakhir kami. Setelah berpamitan kepada kedua orang tuaku, Fajar dan Pak Bambang pulang bersama. Beberapa minggu kemudian aku mendengar kabar bahwa Fajar benar-benar keluar dari rumah orang tuanya.
Ia memilih tinggal bersama ayahnya di rumah sederhana peninggalan kakeknya yang sudah lama kosong. Ia mulai mengatur sendiri seluruh keuangannya dan membantu ayahnya membuka usaha kecil. Sementara Burina tetap tinggal di rumah lamanya bersama Riko. Kabarnya hubungan mereka dengan Fajar sempat renggang cukup lama. Namun itu bukan lagi urusanku. Aku memilih fokus membangun hidupku sendiri. Awalnya memang tidak mudah. Banyak orang masih membicarakan pembatalan pernikahanku. Setiap menghadiri acara keluarga, selalu ada saja yang bertanya, "Kapan nikah?" Atau, "Sayang ya, padahal tinggal akad." Dulu pertanyaan seperti itu selalu membuatku sedih. Namun lama-kelamaan aku belajar tersenyum. Karena hanya aku yang tahu bahwa keputusan yang kuambil hari itu justru menyelamatkan masa depanku. Aku kembali fokus bekerja. Jabatan yang selama ini kutekuni semakin berkembang. Beberapa bulan kemudian aku dipercaya memimpin divisi baru di perusahaan. Gajiku memang bertambah. Tetapi yang paling membuatku bersyukur bukanlah nominalnya. Melainkan karena setiap rupiah yang kuhasilkan benar-benar bisa kuatur sesuai kebutuhan, membantu kedua orang tuaku dengan ikhlas, menabung untuk masa depan, dan berbagi kepada orang lain tanpa paksaan. 6 bulan setelah peristiwa itu, aku bertemu kembali dengan Mira, sahabatku sejak kuliah. Kami makan siang bersama sambil mengenang banyak hal. Mira tersenyum sambil berkata, "Dulu aku sempat sedih banget waktu tahu pernikahanmu batal." Aku ikut tersenyum. Aku juga. Tapi sekarang, ia menatapku lekat-lekat. Aku justru melihat kamu jauh lebih bahagia. Aku memandang secangkir kopi di depanku sambil tersenyum kecil. Mungkin karena sekarang aku hidup tanpa rasa takut. Mira mengangguk pelan. Kadang kehilangan itu memang bukan hukuman, tapi perlindungan. Kalimat itu membuatku terdiam beberapa saat. Benar juga. Selama ini aku selalu menganggap hari batalnya pernikahanku sebagai hari paling buruk dalam hidupku. Padahal sekarang aku sadar, justru hari itulah yang menyelamatkanku dari penyesalan seumur hidup. Setahun kemudian, kehidupanku benar-benar berjalan ke arah yang tidak pernah kubayangkan. Aku bertemu seseorang dalam sebuah pelatihan kepemimpinan di kantor. Kami berkenalan tanpa terburu-buru. Tidak ada janji manis. Tidak ada pembicaraan soal gaji. Tidak ada pertanyaan tentang tabungan atau aset. Yang ada hanyalah dua orang dewasa yang sama-sama belajar membangun hubungan dengan saling menghargai. Aku tidak tahu kemana hubungan itu akan berakhir. Namun kali ini aku tidak lagi terburu-buru mengejar status. Karena aku sudah belajar satu hal yang sangat berharga. Menikah dengan orang yang salah jauh lebih menyakitkan daripada menunda pernikahan dengan orang yang tepat. Hari ketika aku membatalkan akad memang membuat banyak orang kecewa. Aku kehilangan pesta yang sudah lama kuimpikan. Aku kehilangan hubungan yang kubangun hampir 3 tahun. Aku juga kehilangan begitu banyak uang, tenaga, dan waktu. Tetapi sebagai gantinya, aku menyelamatkan harga diriku, masa depanku, dan ketenangan hidupku. Dan hari ini, setiap kali mengingat semua yang pernah terjadi, aku tidak lagi bertanya, kenapa semua itu harus terjadi padaku? Aku justru bersyukur karena Tuhan menunjukkan semuanya sebelum aku mengucapkan satu kalimat yang akan mengikatku seumur hidup. Karena rumah tangga yang sehat dibangun oleh dua orang yang saling menghargai, bukan oleh satu orang yang terus diminta berkorban. Dan hari itu, aku memang kehilangan sebuah pernikahan, tetapi aku berhasil menyelamatkan seluruh hidupku.